Oke, di video kali ini ada salah satu orang yang berkomentar, "Bang, DC pinjol kirim video naik mobil lagi di jalan tol. Apakah benar akan datang ke rumah?" Tenang ya teman-teman. Kalau debt collector kirim foto naik mobil, kirim video naik mobil, itu hoax ya. Saya pernah mendapatkan pesan dari debt collector seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Saya sudah tunggu beberapa jam, beberapa hari, sampai sekarang belum ada yang datang ke rumah. Oke? Nah, biasanya debt collector pinjol datang ke rumah itu kayak gini guys. Dia itu sopan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Saya balas tuh, "Maaf Pak, saya ditugaskan oleh perusahaan untuk menagih hutang Bapak ke rumah. Apakah Bapak ada di rumah?" Saya balas, "Ada Pak, ini alamatnya Pak." Nah, maaf ya, ini disensor karena privasi. Oke, debt collector datang ke rumah itu sopan. Assalamualaikum dulu. Terkadang ya, debt collector datang ke rumah itu nggak nge-WA dulu loh, nggak nelpon dulu, langsung datang ke rumah. Tok 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 tok. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Debt collector datang ya. Debt collector itu sopan guys. Ini sama Singgi ya. Masuk ke rumah, ngopi bareng, ngerokok bareng, wah ngobrol bareng. Jadikan debt collector itu sebagai teman hidup Anda ya. Nggak usah takut sama debt collector. Mau datang atau enggak, kita hadapi saja. Berani berhutang harus berani untuk bertanggung jawab. Berani pinjol harus berani berhadapan dengan debt collector. Terkadang banyak sekali orang yang bertanya, "Bang, aplikasi ini ada DC-nya nggak Bang? Datang ke rumah nggak Bang? Aman nggak Bang?" Seharusnya kalau Anda sudah pinjol, Anda tidak perlu mempertanyakan hal tersebut. Ya, kenapa? Karena kalau Anda sudah pinjol, berarti Anda sudah berani untuk berhadapan dengan debt collector. Dan kalau Anda sudah berani galbay di pinjol, maka Anda sudah berani untuk berhadapan dengan debt collector. Coba, lu itu takut kenapa sih sama debt collector? Takut debt collector itu melakukan kekerasan di rumah Anda? Tenang bro, dengar baik-baik. Nasabah itu adalah raja. Saya ulangi, nasabah adalah raja yang harus dihormati oleh debt collector. Ya, kalau debt collector itu sopan, kita balas dengan kesopanan lagi. Kasih rokok, kasih kopi, kasih makanan. Kalau debt collector itu sopan. Nah, kalau debt collector datang ke rumah Anda, mengancam Anda, meneror Anda, dan melakukan kekerasan di rumah Anda, maka Anda sebagai nasabah berhak melaporkan mereka ke kantor polisi terdekat. Jadi, apalagi yang harus Anda takutkan? Gak ada kan? Nah, teman-teman, buat kalian yang masih belum sanggup bayar hutang pinjol, tenang ya. Kamu nggak usah takut, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Tenang aja bro, semuanya akan baik-baik saja. Jalani hidup seperti biasa, kembali hidup normal. Fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Saya yakin suatu saat nanti kamu pasti bisa melunasi hutang-hutang kamu. Amin. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian tentang hal ini. Jangan pernah sekali-kali Anda melakukan sesuatu yang ilegal untuk melunasi hutang pinjol. Seperti mencuri, merugikan orang lain, merugikan keluarga, merugikan kedua orang tua, bahkan merugikan diri sendiri untuk melunasi hutang pinjol. No, jangan lakukan itu. Dan jangan pernah sekali-kali Anda galih lobang tutup lobang untuk melunasi hutang pinjol. Galih lobang tutup lobang itu hanya akan mempersulit hutang kamu dan tidak akan mempermudah hutang kamu. Intinya ada dua, teman-teman.
Kalau kamu udah jadi orang sukses, udah punya uang yang banyak, maka kamu wajib bayar hutang. Tapi, kalau kamu belum punya uang, belum punya pekerjaan, masih miskin, di sini saya tidak menghina Anda ya. Kalau Anda miskin, gak punya uang, gak punya pekerjaan, ya udah jangan dipaksakan. Galebai dulu saja. Oke? Sudah saatnya kita sekarang fokus usaha dulu. Fokus kerja dulu, fokus cari uang dulu. Hilangkan semua pemikiran Anda dari pinjol terlebih dahulu. Oke? Hilangkan. Abaikan semua chat WA dari debt collector yang meneror Anda. Kalau debt collector itu ngechatnya sopan, kita balas. Tapi kalau debt collector itu meneror, mengancam, abaikan saja. Nggak usah takut, ya. Di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara gara-gara dia sudah tidak sanggup bayar hutang. Nggak ada, ya. Tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara gara-gara dia sudah tidak sanggup bayar hutang. Tenang aja bro, gak akan dipenjara ya. Selagi Anda tidak memalsukan KTP, tidak memalsukan identitas, tidak memalsukan muka, Anda aman. Oke? Nah, di sini yang jadi masalah terbesar, orang-orang galebai itu sering ngebaca pesan WA dari debt collector ya. Makanya kalau Anda sudah tidak sanggup bayar hutang, saya ingatkan, jangan terlalu banyak membuka atau membaca chat WA dari debt collector. Kenapa? Karena itu bisa menghipnotis otak dan pikiran Anda. Ketika Anda seperti ini, saya kasih contoh ya. Buka chat WA dari DC Pinjol. Aduh, gimana ini ya? Aduh, aku punya tagihan ini. Ayo, siapa yang kayak gitu? Kita lagi ngerokok, lagi ngopi, tiba-tiba DC Pinjol neror. Aduh, ini gimana ya? Hidup gua gimana? Ini dikejar-kejar sama debt collector. Oke, jangan terlalu banyak membaca pesan WA dari debt collector. Fokus usaha, fokus kerja, fokus cari uang, hilangkan semua pemikiran dari pinjol. Intinya, saya harus bekerja, saya harus cari uang. Setelah saya jadi orang sukses, saya lunasi semua hutang-hutang pinjol. Gitu dong. Ya, abaikan semua chat WA dari DC Pinjol. Kamu dilahirkan ke dunia bukan untuk jadi orang lemah. Tapi kamu dilahirkan oleh ibumu untuk menjadi orang sukses. Oke? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.